Wicaksono. Kakak yang ini namanya siapa, Kak? Muhammad Ilham Habibie. Oke, jadi pada wawancara kali ini aku mau nanya bagaimana sih isi teori Charles Darwin yang mau mengemukakan pendapatnya tentang asal-muasal serta perkembangan makhluk hidup menurut Kakak? Menurut saya yaitu spesies tersebut mengalami perubahan fisik seiring berjalannya waktu dan dikarenakan seleksi alam. Oke. Kalau menurut Kakak sendiri gimana? Menurut saya teori Charles Darwin itu menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Nah, makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dapat bertahan hidup. Nah, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu tidak akan hidup lagi. Teori ini dirangkum seperti yang di bukunya Charles Darwin, itu adalah Origin of Species, dan ditulis pada tahun 1859. Teori ini juga berpendapat bahwa organisme berevolusi dari generasi melalui pewarisan ciri fisik atau perilaku. Nah, menurut Darwin sendiri, landasannya adalah keberadaan variasi di ciri-ciri atau karakter tersebut. Oke, makasih Kak Ya. atas jawabannya. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan dari kelompok 3 Sejarah. Jadi di sini kita sudah ada narasumber untuk diwawancara. Jadi siapa namanya, Kak? Nama saya Turaman, saya dari kelas IPS 5. Jadi pertanyaannya, dari teori-teori tersebut dari manakah yang Anda percaya? Menurut saya yang saya percaya dari teori asal-usul makhluk hidup itu teori abiogenesis. Tokohnya itu Lazarus Spallanzani. Karena dia berusaha membuktikan bahwa muncul organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Jadi gitu ya. Jadi terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apina Fitreviana dari kelas 10A kelompok 3 Sejarah Indonesia. Ingin mewawancarai narasumber kita. Hai Kak, dengan Kakak siapa? Saya Nur Nabila Putri dari 11 IPS 1. Oke Kak, di sini aku mau nanya dong. Bagaimana sih isi teori dari abiogenesis tentang asal-usul makhluk hidup? Teori abiogenesis menyatakan bahwa manusia berasal dari benda mati. Pendapat itu muncul karena orang pada zaman dulu mendapatkan fakta dari hal yang dapat dilihat saja. Oh gitu ya Kak, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama aku Cale Fadamiska dari kelompok 3 tugas sejarah. Hari ini aku mau wawancara narasumber lagi nih. Namanya siapa Kak? Halo, nama aku Karin Noviahadi dari kelas 12 MIPA 2. Oke, pertanyaannya buat Kak Karin. Pada awalnya makhluk hidup yang pertama muncul itu mikroorganisme atau makhluk bersel satu. Kemudian seiring berjalannya waktu, mikroorganisme tersebut berubah menjadi bermacam-macam yang berbeda-beda jenisnya. Kenapa mikroorganisme tersebut dapat berubah berbeda-beda jenisnya? Oke, tadi sudah disebutkan sel ya teman-teman. Nah, sel ini ternyata dapat berkembang biak. Dan selain berkembang biak, dia juga dapat menyatu untuk membentuk suatu organisme baru. Nah, terus juga kenapa bisa banyak jenisnya? Karena di situ menyesuaikan dengan iklim, cuaca, dan beberapa faktor lainnya. Oh gitu ya Kak. Oke, makasih. Terima kasih kembali. 3. Teman-teman, perkenalkan nama saya Gibran Julio Ainudien dari kelas 10A, kelompok sejarah, kelompok 3. Kali ini saya sudah mendapatkan narasumber baru nih untuk diwawancara. Yuk kita lihat yuk. Oke, dengan kakak siapa ini? Aku Diona Istanti dari kelas 11 IPA 5. Oke, kakak ini? Saya Yosamat Anand Utama dari 11 IPA 5 juga. Oke, kita mulai dari Kak Diona dulu ya. Kak Diona, di dalam materi asal-usul makhluk hidup itu ada yang namanya teori abiogenesis. Nah, kira-kira siapa aja sih yang menganut teori abiogenesis itu? Sebelumnya aku jelasin dulu ya, teori abiogenesis itu apa sih? Teori abiogenesis adalah teori yang menjelaskan asal-usul makhluk hidup itu dari benda mati. Nah, penganutnya itu salah satunya ada Francisco Redi. Beliau merupakan salah satu orang yang mematahkan teori abiogenesis. Oh, seperti itu. Oke, Kak Yosafat, mungkin bisa dilanjut apa aja? Ya, yang ada juga namanya Lazarus Spallanzani. Jadi dia itu hampir sama ya kayak Redi. Ini dia membuktikan bahwa organisme itu muncul dari organisme lain. Iya. Itu ada juga namanya Louis Pasteur. Iya. Yaitu menyempurnakan percobaannya milik Spallanzani. Habis itu dia juga mematahkan teori abiogenesis. Oh, begitu ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi. Ya. Oke, sekian. Terima kasih.
Saya Cale Fadamiska dari kelompok 3 tugas sejarah akan melakukan wawancara. Oke, di sini saya sudah bersama siapa? Fazila. Oke, di sini saya akan bertanya apa pendapat Anda tentang teori abiogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Mula lahirnya teori ini karena keterbatasan ilmu dari orang-orang tahun 384 sebelum Masehi. Teori abiogenesis tidak begitu bisa diterima dengan adanya penelitian dan ilmu pengetahuan yang ada sekarang. Jadi makhluk hidup dapat terbentuk jika berevolusi atau berasal dari makhluk yang hidup juga. Jadi percaya apa enggak? Enggak. Oke, kasih.